sahabat-sahabat saya dimanapun berada. Kita jumpa lagi tentunya dengan sukacita yang luar biasa. Pada video saya sebelumnya, saya telah membahas mengenai pilkada dan prinsip umat Kristen. Pada video kali ini, saya akan membahas sudut pandang mengenai pilkada politik uang atau yang biasa dikenal dengan sebutan money politik. Tentunya sahabat sekalian, sudut pandang ini dikemas berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap di channel ini, tonton sampai habis, like, komen, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya. Sahabat sekalian, musuh utama setiap ada penyelenggaraan pesta demokrasi adalah politik uang atau yang biasa dikenal dengan sebutan money politik. Sepertinya hal ini sudah menjadi kebiasaan para calon membagi-bagikan sejumlah uang kepada tim sukses dan juga kepada rakyat sebagai pemilih, sehingga masyarakat yang memiliki hak pilih digoda dan juga tergoda. Hal ini sudah merupakan sebuah fenomena yang selalu mewarnai setiap ada pelaksanaan pemilu, dan itu sudah terjadi dari sejak masa lampau hingga saat ini. Memang kita harus akui bahwa hidup ini perlu yang namanya biaya. Dan uang juga tidak mengandung yang namanya dosa. Kenapa? Karena dengan uang seseorang bisa melakukan suatu kebaikan. Namun yang perlu kita garis bawahi di sini adalah cinta akan uang. Karena cinta akan uang merupakan akar dari segala kejahatan. Seperti nasihat firman Tuhan berbunyi demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Jangan menjadikan uang sebagai senjata untuk kemenangan. Besarnya biaya yang ditebar untuk biaya kampanye yang besar dan politik uang dan juga sejenisnya tentu perlu yang namanya pengembalian. Dan apabila biayanya tidak wajar dan membebani sang pemimpin atau calon pemimpin, maka ketika dia menjadi pemimpin, dia akan menjadi pemimpin yang korup untuk pengembalian biaya yang telah dikeluarkan. Ada begitu banyak kasus korupsi yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia, ditandai dengan
deretan penangkapan terhadap beberapa kepala-kepala daerah dan juga para anggota DPR. Maraknya korupsi karena mahalnya biaya politik guna menduduki sebuah jabatan. Mereka menduduki jabatan bukan untuk mengabdi, akan tetapi hanya sebagai status guna mencari sebuah keuntungan dan juga ganti biaya yang telah dikeluarkan selama ini. Sahabat terkasih, menurut Kitab Keluaran ada 4 kriteria seorang pemimpin. Dan hal ini sangat berguna bagi kita sebagai rakyat yang memiliki hak pilih. Yang pertama, orang-orang punya keterampilan dan juga kemampuan. Orang-orang yang mencoba menjadikan agama atau ideologi lain selain Pancasila sebagai dasar negara tidak usah dipilih. Mari meneliti rekam jejak, integritas dan kejujuran calon di wilayah kita masing-masing. Menolak dengan tegas pemakaian isu-isu suku, agama, dan ras oleh calon-calon tertentu. Kita juga perlu mewaspadai yang namanya isu praktik-praktik kampanye busuk. Seperti apa? Kampanye-kampanye yang menyudutkan antara calon yang satu dengan calon yang lain, yang bersifat menguntungkan calon tertentu. Yang kedua, orang-orang yang takut akan Allah. Makna takut di sini adalah suatu kepatuhan atau ketaatan pada Allah. Takut akan Tuhan dalam setiap perkataan dan juga perbuatan. Takut seperti itu memiliki rasa kagum dan hormat kepada Yang Maha Kuasa. Sikap ini juga tercermin dalam ketaatan kepada konstitusi. Yang ketiga, orang-orang yang dapat dipercayai, orang-orang yang setia pada kebenaran. Artinya, orang yang tidak hanya memberikan janji-janji manis atau biasa dikenal dengan PHP, pemberi harapan palsu. Sebab sudah lazim, ya, ini sering terjadi ketika kampanye menjelang pemilu, semua sudah pasti janjinya bagus-bagus, enak didengar. Arogansi bicara, vokal bicara pun sangat luar biasa dalam menyampaikan orasi-orasi kampanye dengan janji-janji yang pada akhirnya PHP, pemberian harapan palsu. Dapat dipercaya juga berarti sudah terbukti selama ini. Ya, berarti ini mengenai rekam jejak. Dia berbuat baik bagi bangsa dan juga rakyat. Bukan hanya untuk dirinya sendiri,
kelompok, dan juga bukan hanya untuk keluarganya. Yang keempat, orang-orang yang benci pada penyelenggaraan suap. Orang-orang yang membenci keuntungan dari suap, artinya tidak terindikasi korupsi dan juga harus menjadi anti korupsi. Sahabat sekalian, dari beberapa pemahaman dan juga kriteria-kriteria seorang pemimpin, maka dengan demikian antara para calon dan seluruh peserta pemilu, keduanya haruslah saling membenci yang namanya politik uang atau money politik. Kita harus bertekad menyukseskan demokrasi sebagai pilihan dalam mendukung perubahan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jangan membiarkan suap merajalela selama masa-masa pemilu. Dan juga peserta pemilu jangan menyediakan suap bagi calon pemilih. Kita perlu melatih diri agar sadar, paham, dan kritis terhadap persoalan politik. Harus menolak politik uang dan menolak juga upaya-upaya mengganti dasar ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita menyambut pemilihan kepala daerah di beberapa daerah di Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020 dengan kejujuran, terbuka, dan berkeadilan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.